Puji Tuhan, Shalom sidang jemaat yang diberkati oleh Tuhan. Bertemu kembali dalam renungan harian pada hari ini. Saya percaya kita semua semangat di dalam mendengarkannya dan di dalam mengikutinya. Mari sidang jemaat yang diberkati oleh Tuhan, kita siapkan hati kita untuk memuji Tuhan. Kita menaikkan pujian kepada Tuhan, kita katakan, kasih Yesus indah dalam hidupku. Kasih Yesus indah dalam hidupku, menghiasi hati dan jiwaku. Ku tak dapat hidup tanpa kasih-Mu, Tuhan. Pegang tanganku sepanjang jalanku. Kasih Yesus indah dalam hidupku, menghiasi hati dan jiwaku. Ku tak dapat hidup tanpa kasih-Mu, Tuhan. Pegang tanganku sepanjang jalanku. Kasih Yesus mengalir dalamku, seperti sungai yang tak pernah kering. Kasih Yesus membebat hatiku. Dalam kasih-Mu ku merasa teduh. Dalam kasih-Mu ku merasa teduh. Puji Tuhan, sidang jemaat Tuhan, saat ini kita mau mendengarkan firman Tuhan. Mari kita membuka Alkitab kita di dalam 2 Yohanes pasal pertama ayat 1 sampai ayat yang ke-6. Saya membacakan bagi kita semua. Dari penatua kepada ibu yang terpilih dan anak-anaknya yang benar-benar aku kasihi. Bukan aku saja yang mengasihi kamu, tetapi juga semua orang yang telah mengenal kebenaran. Oleh karena kebenaran yang tetap di dalam kita dan yang mana menyertai kita sampai selama-lamanya. Kasih karunia, rahmat dan damai sejahtera dari Allah Bapa dan dari Yesus Kristus, Anak Bapa, akan menyertai kita dalam kebenaran dan kasih. Aku sangat bersuka cita bahwa aku mendapati bahwa separuh dari anak-anak-Mu hidup dalam kebenaran sesuai dengan perintah yang telah kita terima dari Bapa. Dan sekarang aku minta kepadamu, Ibu, bukan seolah-olah aku menuliskan perintah baru bagimu, tetapi menurut perintah yang sudah ada pada kita dari mulanya, supaya kita saling mengasihi. Dan inilah kasih itu, yaitu bahwa kita harus hidup menurut perintahnya. Dan inilah perintah itu, yaitu bahwa kamu harus hidup di dalam kasih, sebagaimana telah kamu dengar dari mulanya. Puji Tuhan, sidang jemaat yang diberkati oleh Tuhan. Pada kesempatan ini saya mau membagikan tema bagi kita semua, yaitu harus hidup di dalam kasih. Sekali lagi, tema kita pada hari ini yaitu harus hidup di dalam kasih. Sidang jemaat yang diberkati oleh Tuhan berbicara tentang kasih. Kasih merupakan identitas Allah sendiri. Allah adalah kasih. Oleh karena itu, kita adalah sebagai anak-anak Allah. Jikalau kita sebagai anak-anak Allah, maka kita akan mengikuti cara dan teladan Allah. Cara hidupnya. Allah adalah kasih. Dia mengasihi dunia ini. Apa bukti kasih Allah dalam kehidupan kita? Terbukti di bulan 12 ini adalah bulan di mana Natal, yaitu kita merayakan yaitu kelahiran Sang Juru Selamat untuk umat manusia. Allah mengasihi manusia. Oleh karena kasihnya yang begitu besar kepada kita manusia yang ada di dunia ini, karena Dia sangat mengasihi kita, karena Dia tidak mau kita terus hidup di dalam dosa, dan tidak mau hubungan kita dengan Dia semakin jauh. Oleh karena itu,
untuk memperdamaikannya, kita butuh seorang, kita butuh kasih, kita butuh diperdamaikan, yaitu Allah telah memberikan anaknya yang tunggal ke dalam dunia ini supaya kita bisa memperoleh keselamatan. Itulah kasih yang sungguh besar yang boleh kita rasakan di sepanjang kehidupan kita. Sidang Jumat yang diberkati oleh Tuhan, 2 Yohanes ini ditulis oleh Yohanes sendiri. Dikatakan di ayat yang keempat, aku sangat bersuka cita. Dikatakan, penulis mengatakan, aku sangat bersuka cita. Mengapa dia bersuka cita? Bahwa aku mendapati bahwa separuh, artinya setengah dari anak-anakmu hidup di dalam kebenaran sesuai dengan perintah yang telah kita terima dari Bapa. Apa perintah dari Bapa yang telah kita terima? Sidang jemaat yang diberkati oleh Tuhan. Di ayat yang kelima, dan sekarang aku meminta kepadamu, ibu, bukan seolah-olah aku menuliskan perintah baru bagimu, tetapi menurut perintah yang sudah ada pada kita dari mulanya, supaya kita saling mengasihi. Sesuai tema kita pada hari ini, yaitu harus hidup di dalam kasih. Kenapa kita harus hidup di dalam kasih? Mengapa kita harus hidup di dalam kasih? Mengapa anak Tuhan itu orang percaya hidup di dalam kasih? Karena apa? Karena orang yang percaya, salah satu identitasnya ialah kasih. Kasih akan menutupi segalanya, menutupi pelanggaran, menutupi dosa, menutupi kelemahan. Oleh karena itu, Allah Bapa memberikan anaknya yang tunggal sebagai tanda dia mengasihi kita, supaya dosa kita terhapuskan, dosa kita ditutupi, dosa kita dibuang melalui kasih itu, sehingga kita boleh diperdamaikan oleh Dia. Oleh karena itu, sidang jemaat yang diberkati oleh Tuhan, ketika kita menanamkan hidup di dalam kasih, kenapa kita harus? Karena Allah mengajarkan kita untuk saling mengasihi. Karena itu adalah identitas Allah. Oleh karena itu kita adalah anak-anak Allah. Kalau Bapa kita memiliki kasih, kita juga harus memiliki kasih. Sama halnya dengan ketika mendidik seorang anak. Kalau contohnya anak di sekolah dia bandel, dia nakal, atau dia melakukan kejahatan, berarti siapa yang diteladani dia? Mungkin dia sering mencuri, berarti orang tuanya pasti orang bertanya, anak siapa? Orang tuanya berarti tidak mendidiknya dengan baik, tidak mengajarnya dengan baik. Namun sebaliknya, ketika anak itu dia pintar, sopan, bijaksana, dia ramah, dia mengasihi teman-temannya, maka orang juga akan bertanya, anak siapa dia? Dia sopan sekali, dia ramah sekali, dia baik sekali. Siapa orang tuanya? Pasti orang berkata seperti itu. Oleh karena itu, sedang jemaat yang diberkati oleh Tuhan, sekarang saya mau bertanya kepada kita, di hadapan orang-orang di sekeliling kita, ataupun di ruangan pekerjaan kita, lingkungan pekerjaan, atau dimanapun, orang menganggap kita seperti apa? Apakah orang yang mengasihi atau sebaliknya? Oleh karena itu, kita bisa dipandang memiliki kasih tergantung bagaimana cara hidup kita kepada sesama kita. Apakah kita menjadi berkat atau kita menjadi batu sandungan? Di ayat yang ke-6 dikatakan, dan inilah kasih itu, yaitu bahwa kita harus hidup menurut perintahnya. Kasih adalah perintah daripada Allah. Kemudian, dan inilah perintah itu, yaitu bahwa kamu, dikatakan di ayat 6, harus hidup di dalam kasih sebagaimana telah kamu dengar dari mulanya. Dikatakan kita harus hidup di dalam kasih, harus dikatakan harus. Jikalau kita merasa kita adalah anak Allah, mari kita tanamkan kasih dalam hidup kita. Sekejam apapun dunia ini, kita harus beralaskan dengan kasih. Maka kasih akan menutupi segala sesuatu kelemahan kita, segala sesuatu pelanggaran kita. Ketika kita mungkin salah paham dengan tetangga atau bagaimanapun, tapi ketika kita memiliki kasih, diperbincangkan dengan baik, maka semuanya akan indah.
Oleh karena itu sidang Jumat yang diberkati oleh Tuhan, hari ini firman Tuhan mau ajarkan kita dari 2 Yohanes. Penulis mengajarkan kita harus hidup di dalam kasih. Harus, berarti itu suatu kewajiban bagi orang yang percaya, bagi yang merasa anak-anak Allah, harus tetap hidup di dalam kasih. Puji Tuhan, demikian firman Tuhan. Mari kita berdoa. Terima kasih Bapa yang baik, Bapa dalam surga, kami sudah selesai mendengarkan firman Tuhan. Luar biasa mengingatkan kami supaya kami tetap hidup di dalam kasih. Dan karena kami tahu itu adalah identitas Allah, yang karena Allah adalah kasih. Engkau telah mengorbankan anaknya yang tunggal untuk menebus setiap dosa kami dan supaya kami layak di hadapan-Mu Tuhan. Terima kasih Bapa yang baik dalam surga. Ini setiap doa kami dalam nama Yesus kami sudah berdoa. Haleluya. Amin. Shalom, Tuhan Yesus memberkati. Kasih Yesus indah dalam hidupku, menghiasi hati dan jiwaku. Ku tak dapat hidup tanpa kasih-Mu Tuhan. Pegang tanganku sepanjang jalanku. Kasih Yesus indah dalam hidupku, menghiasi hati dan jiwaku. Ku tak dapat hidup tanpa kasih-Mu Tuhan. Pegang tanganku sepanjang jalanku. Kasih Yesus mengalir dalamku seperti sungai yang tak pernah